Ya, jadi kan biasanya nakes itu terbiasa untuk melayani teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi kalau di Sehatara tidak boleh ada kata melayani disabilitas ya. Yang ada adalah kita bekerja sama dengan teman-teman disabilitas. Mungkin beberapa partner kita di sini sudah tahu kayak Dr. Sandra ya, yang udah terbiasa rapat sama teman-teman tuli. Terus kemudian ada Mbak Mitra Netra juga yang udah bantu kita. I love you Mbak. Ya, terus balik lagi karena dua arah, kita berharapnya bukan hanya kita yang memberikan sesuatu untuk teman-teman disabilitas, tapi teman-teman disabilitas juga memberikan sesuatu untuk kita gitu. Jadi teman-teman lah yang akan mengajarkan kita bagaimana cara melayani teman-teman dengan lebih baik, dan kita juga akan memberikan sesuatu untuk teman-teman di mana kita mau sebagai agen-agen kesehatan ini bisa untuk membangun dunia kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, apalagi kalau Dr. Sandra ya, dan judulnya dokter tanpa stigma. Jadi banyak banget stigma di dunia kesehatan. Ini teman-teman dari Universitas Muhammadiyah. Jurusannya apa? Kedokteran kan? Ya, jadi di sebelah kiri saya ini ada mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang kebetulan juga mahasiswa kedokteran. Di sini kita mau mengajak teman-teman untuk belajar bareng gimana sih caranya untuk menjadi dokter yang bisa melayani banyak orang, terutama tanpa stigma. Kenapa? Karena setelah kita ngobrol-ngobrol bareng, itu ternyata banyak loh stigma yang terjadi. Ya, itu aku dulu sewaktu riset pernah ketemu sama Mbak Arya dari, bener kan ya? Mbak, ya, Mbak Arya dari Mitra Netra. Terus beliau memberikan satu perspektif yang menarik buat aku ya, karena dimanapun kita masih melihat bahwa situasi sekarang itu dunia kesehatan masih dipandang sebagai lahan yang duitnya banyak gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengambil perspektif bisnisnya supaya bisa lebih cepat menginfluence banyak orang gitu. Dulu Bu Arya pernah bilang gampangnya gini, teman-teman, pasar disabilitas adalah pasar yang setia gitu ya. Jadi seperti contohnya Apple itu karena aksesibilitasnya bagus, jadi teman-teman itu banyak pakai Apple gitu. Sama kita juga pelayanan kesehatan seperti itu, tapi itu dari perspektif dari bisnisnya. Kalau teman-teman mau cuak-cuak ke pihak-pihak yang lebih berwenang gitu ya. Tapi kalau secara pribadi, aku lebih mengajak teman-teman untuk, ya memang kita kuliah di sini untuk melayani orang lain, untuk memberikan pelayanan kesehatan setara mungkin, seinklusif mungkin, supaya gak ada lagi orang-orang yang secara kesehatan itu tertinggal gitu ya. Dan untuk teman-teman disabilitas, aku juga berharap bisa banyak ngajarin teman-teman nakesnya gitu, karena selain dari kalian kita nggak pernah tahu gitu caranya bagaimana sih melayaninya, supaya nggak ada lagi yang namanya pelayanan kesehatan ngomongnya inklusif tapi itu hanya asumsi aja gitu, karena seringnya kayak gitu. Ini dimulai dari pengalamanku kenal sama temen tuli, dan kebetulan orang terdekatku juga tuli ya. Terus udah, Mbak jangan gitu dong Mbak, jangan orang spesial. Iya, sama spesialnya kebetulan juga tuli gitu. Jadi aku ngalamin banget kita hidup di dunia yang berbeda. Aku bisa mendengar suara dia nggak bisa gitu ya. Ada banyak etika yang berbeda, ada banyak budaya yang berbeda. Dan kalau hanya disuruh aku melakukan ini, aku nggak akan bisa. Kenapa? Karena aku tidak merasakan apa yang dia rasakan, dan dia pun tidak merasakan apa yang aku rasakan. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja sama, kasih tahu aku harus melakukan apa, dan kasih tahu kenapa gitu. Dan aku juga akan kasih tahu dari perspektif aku bagaimana dan kenapa aku kayak gitu ya. Jadi mari kita mulai untuk bekerja sama ya. Semoga kedepannya Indonesia punya dunia kesehatan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Oke, Cece, terima kasih untuk sambutannya. Bapak Ibu, sekarang kan kita kenalan sama Sehatara.
Sekarang kita akan berkenalan dengan komunitas-komunitas yang ada di sini. Untuk masing-masing komunitas bisa memperkenalkan diri dengan pertama menyebutkan nama komunitasnya dan kira-kira intisari dari apa sih yang digiatkan oleh komunitas-komunitas ini. Untuk pertama, untuk komunitas DTS kita silakan. Salam terima kasih. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Dr. Sandra Suryadana, saya perwakilan dari komunitas Dokter Tanpa Stigma. Komunitas Dokter Tanpa Stigma itu adalah komunitas tenaga medis yang kita berjuang bersama-sama untuk melawan stigma negatif dan diskriminasi, terutama kepada pasien-pasien dari kelompok marginal. Sangat beragam isu yang kita perjuangkan. Salah satunya adalah untuk akses layanan kesehatan bagi teman-teman disabilitas. Makanya TTS sudah cukup akrab dengan Sehatara, sudah beberapa kali mengadakan kegiatan bersama. Mudah-mudahan kita bisa terus langgeng persahabatannya, jadi ke depan bisa semakin banyak tenaga medis yang tidak hanya peduli ya, paling tidak peduli, tetapi juga mau untuk membuka diri memberikan layanan yang baik untuk teman-teman disabilitas. Terima kasih. Selanjutnya untuk komunitas AJWI. Dipersilakan, boleh maju ke depan. Sebelumnya sangat mendadak sekali ya. Sebetulnya kalau mau bercerita, saya kesini itu atas nama pribadi gitu loh. Gak pernah kepikiran membawa nama apapun segala macam. Tapi ya udahlah, ini coba ganti posisi dulu ya. Ganti posisi di Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Yang tadi setelah dibilang oleh MC, saya salah satu posisi saya sekarang ini adalah sebagai ketua umum dari Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia, yang asosiasi tersebut baru saja dibangun pada bulan April awal tahun ini 2023. Jadi masih baru banget brojol, baru banget lahir. Dan terima kasih atas kesempatannya kepada pihak Sehatara, kepada Dokter Gigi Marceline Olivia ya, yang sekarang lagi menempuh S2, semangat ya S2-nya. Dan juga kepada para tamu-tamu undangan yang telah hadir di sini, tanpa bisa saya sebut satu persatu karena saya tidak diberitahu siapa saja yang diundang gitu kan. Dan juga Dr. Sandra, terima kasih juga telah hadir dan telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada pagi menuju siang hari ini. Mungkin sedikit perkenalan tentang asosiasinya ya. Jadi asosiasi ini berdiri atas kesepakatan, atas inisiatif dari para juru bahasa isyarat yang bisa kita bilang keberadaannya itu masih belum belum terkenal. Orang-orang masih menganggapnya adalah juru bahasa isyarat itu cuma yang kotak kecil di sudut kiri bawah, pojok kiri bawah TV gitu, atau mungkin yang teman-teman semua sudah ngelihat di upacara 17 Agustusan
salah satu juru bahasa isyarat yang bertugas gitu kan, hanya menganggapnya seperti itu aja, tapi belum banyak yang memahami bahwa kita ini sebagai juru bahasa isyarat tidak hanya kita bertugas untuk membantu menjembatani komunikasi antara teman dengar dan teman tuli, tetapi juga kita adalah suatu profesi yang tentunya kita memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang seperlunya untuk dikenali, dipahami oleh tidak hanya oleh klien kita, klien tuli, tetapi juga klien kita yaitu klien dengar gitu ya, kalau kita bilang gitu. Itu secara singkat briefnya. Sekarang kita masih proses badan hukum, mohon doanya, doa restunya. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Seatara atas terselenggarakannya acara ini. Semoga kedepannya pihak Seatara dan juga Asosiasi Juru Bahasa Isyarat Indonesia dan juga beberapa komunitas yang telah menjalin kerjasama dan yang akan nanti menjalin kerjasama dengan Seatara bisa semakin maju dan juga bisa semakin bertambah erat silaturahminya, dan semoga saja ini tidak menjadi pertemuan kita untuk terakhir kali. Semoga ada yang selanjutnya ada keberlanjutannya. Kira-kira itu saja. Selamat kepada Seatara dan terima kasih pada teman-teman semua, dan terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan untuk sambutan yang singkat, tidak padat, tidak panjang pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas sambutan dan perkenalannya. Lalu untuk perkenalan selanjutnya bisa dengan Pertuni, dipersilakan. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, udah siang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadiati Ramadhani, boleh sekali sapa Dani. Saya seorang tunanetra logician, hadir di sini mewakili Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Pertuni adalah sebuah organisasi tunanetra tingkat nasional. Kita ada perwakilan di seluruh provinsi dan ada perwakilan daerah dan perwakilan cabang gitu ya di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang Pertuni kurang lebih seputar advokasi dan juga capacity building gitu ya untuk teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Kalau saat ini saya sendiri di kepengurusan Pertuni ada di Pertuni Pusat gitu ya, jadi insya Allah kita tahun depan mau ngadain munas untuk pergantian ketua umum, dan udah sempat colek Mbak Tessa juga nih, pengen minta supportnya Sehatara untuk di seksi kesehatan gitu ya. Nah itu mungkin kurang lebih gambarannya tentang kegiatannya Pertuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya dari Pertuni. Untuk selanjutnya, sambutan berikutnya itu dari Gerkating. Dipersilakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat ketemu teman-teman semua. Terima kasih. Acara kali ini. Terima kasih kepada Caca yang sudah mengundang saya untuk menghadiri acara ini. Jadi menurut saya acara ini Seatara ini
merupakan komunitas yang sangat bagus dan juga semoga aja bisa juga mempertemukan dan menambah interaksi di antara teman-teman tuli dan teman dengar, terutama di bidang kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami undang perwakilan dari Yayasan Mitra Netra untuk kenalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang datang ke sini. Perkenalkan, nama saya Juwita Maulida, perwakilan dari Yayasan Mitra Netra. Mungkin secara singkat, Yayasan Mitra Netra adalah lembaga nirlaba yang program dan layanannya berfokus pada pendampingan teman-teman tunanetra, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Jadi aktivitasnya Yayasan Mitra Netra saat ini lebih banyak di seperti pelatihan komputer bicara, kemudian ada perpustakaan khusus tunanetra, terus kemudian ada pendampingan belajar, dan ada kursus-kursus seperti musik, bahasa Inggris, dan lain sebagainya gitu kira-kira. Saya sendiri sekarang aktif di Mitra Netra sebagai tim publikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di Instagram ada @mitranetra, nah itu saya sama tim itu yang mengerjakan konten dan image-nya gitu kira-kira. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita mau, kan tadi aku udah bilang ya, kita kan rencananya mau ngajak teman-teman supaya bisa saling berinteraksi langsung ya. Jadi ini untuk teman-teman tuli atau teman-teman yang lain. Oh iya, oke. Nanti setelah ini kita mau belajar dulu, karena kalau di Sehatara kita berharapnya kita nggak menyediakan JBI kecuali untuk acara seminar. Kenapa? Karena kita mau teman-teman yang berisyarat sendiri untuk ngobrol sama teman-teman disabilitasnya, kalau disabilitasnya tuli, dan teman-teman yang ngomong langsung sendiri sama disabilitas yang lain, jadi tanpa perantaran Sehatara gitu ya, supaya benar-benar bisa paham dan berinteraksi langsung sama teman-teman disabilitas gitu. Jadi ini kan masih ada perkenalan dua lagi, nanti selesai terus kita mau belajar bahasa isyarat dulu ya. Oke, kita lanjutkan perkenalannya dengan perwakilan dari Pelita. Dipersilakan. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siana. Saya mewakili komunitas saya, namanya Pelita. Pemberdayaan tuli buta, dan saya adalah penyandang disabilitas nomor penglihatan dan tuli buta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kami undang untuk PPDI. Silakan untuk
Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati, biasa dipanggil Linda. Saya dari PPDI. PPDI adalah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Jadi PPDI sendiri itu merupakan payung dari organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan disabilitas. PPDI itu didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1987 di Jakarta, Indonesia. Untuk organisasi kami sendiri itu kegiatannya itu sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, advokasi, dan konsultasi. Sekaligus juga capacity building untuk teman-teman penyandang disabilitas. Ya, terima kasih. Oke, kita terima kasih atas sambutan dari seluruh komunitasnya. Diharapkan untuk kedepannya kerjasamanya nggak stop sampai di sini aja ya. Semoga kita bisa membangun lingkungan yang lebih baik ke depannya. Nah, sekarang kita mau ice breaking. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ice breaking belajar bahasa isyarat. Itu nanti akan dibantu dengan Mas Bagja. Mas Bagja, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bagja. Isyarat panggilannya seperti ini. Teman-teman semua punya nama panggil isyarat belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Kasih aja deh. Oke, nggak apa-apa. Sebetulnya di sini mau ngapain? Nah, tadi apa Khadijah minta bisa nggak ada waktu sedikit untuk belajar mengajari disabilitas. Nah, sebelumnya, nah tapi teman-teman kita ada silang. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya tentang silang. Udah pernah dengar? Belum pernah ya? Perkenalan dikit ya tentang silang. Nah, sebetulnya itu nggak apa-apa. Nah, itu kita itu isyarat sign language. Jadi disingkat di silang. Nah, itu sebenarnya kita startup untuk apa? Kita untuk belajar berisyarat. Nah, sekarang kita ubah. Nah, kita ada pivoting. Nah, kita fokus untuk aksesibilitas JBI. Nah, sekarang itu ada kesempatan untuk saya mengajar untuk bahasa isyarat. Kita belajar A sampai Z ya. Nah, kita belajar. Nah, dalam proses kita belajar, nanti nggak ada akses JBI, ya. Jadi teman-teman bisa maju sedikit untuk biar bisa diangkat belajarnya. Nggak apa-apa, dekat-dekat aja. Yuk, maju yuk. Semua harus tahu dulu mengenai interaksi dan komunikasi sama teman-teman tuli. Ingat rumusnya adalah 4T ya. Ingat, harus diingat. Kalau ketemu tuli, ingat 4T. Apa aja tuh 4T-nya? Yang pertama, tatap. Tatap ya. Jangan kita mengalihkan wajah ketika bertemu sama teman tuli berhadapan. Jadi yang ngapain nggak fokus gitu. Jadi kalau kita lagi berisyarat, kita tatap matanya. Karena isyarat ini penting. Ada pesan di dalam isyaratnya. Inilah komunikasinya teman-teman tuli. Ya. Kalau misalnya kita mengalihkan fokus, ya kita sama aja kayak memotong pembicaraan, gitu ya. Paham ya? Jadi tatap dulu. Yang kedua, tanya.
Kenapa tanya? Karena tidak semua tuli itu bisa berbahasa isyarat. Oh, sangat bervariasi. Ada yang bisa verbal, ada yang bisa isyarat, ada yang dua bahasa ya, verbal dan isyarat. Bertanya, Anda komunikasinya itu nyamannya bagaimana gitu. Minimal baca bibir dulu gitu kan, kalau misalnya. Minimal ya, minimal. Itu tanya. Yang ketiga, kalau sudah tanya, baru tulis gitu. Contoh tulis itu kayak misalnya ada tuli yang nggak paham bahasa isyarat dan sebagainya, kita bisa tulis menulis gitu. Ya, lalu yang terakhir, terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena kita sudah ngobrol gitu kan, otomatis tulinya sudah mengajari kita isyarat, betul kan? Berarti kita sudah dapat ilmu baru, ya kan? Nah, jangan lupa bilang terima kasih kepada tuli yang sudah mengajarkan, sudah memberikan waktu luangnya. Karena nggak semua tuli punya waktu luang untuk mengajar bahasa isyarat gitu loh. Kalau misalnya ketemu teman tuli, belum tentu bisa langsung dong tolong ajarin aku bahasa isyarat gitu. Tapi ditanya dulu apakah ada waktu segala macam gitu. Mungkin saja punya kesibukan masing-masing gitu kan teman-teman tulinya, sama seperti kalian ya. Jadi contohnya ada orang gitu kan asik tiba-tiba ngajak ngobrol gitu kan, padahal orangnya lagi mau kerja atau ada kesibukan gitu kan, gitu. Oke, paham? Yang kedua, jangan pernah berasumsi tentang tuli. Jadi sebelum kita bertanya sama tulinya langsung, contoh misalnya melihat ada teman tuli langsung berasumsi bisa ngomong nggak ya tulinya? Jangan pernah seperti itu, ya. Kita nggak tahu validasinya itu seperti apa. Misalnya, oh ternyata tulinya orang atau bagaimana, kita tanya langsung. Jangan pernah berasumsi, oh kayaknya nggak bisa ngomong, oh kayaknya suaranya beda gitu ya tulinya. Oh ternyata tulinya itu bisa berisyarat, ternyata oh kayaknya oral gitu dan sebagainya macam asumsinya. Jangan pernah berasumsi. Iya. Oke, ini cuma memperkenalkan aja. Oke, siap ya. Jadi sebelum kita belajar bahasa isyarat, tidak ada CBI nih sama belajar bahasa isyarat. Untuk apa? Supaya teman-teman semua sudah terbiasa berkomunikasi langsung dengan saya, yaitu tuli. Oke? Sip? Dokter Sakram udah hafal. Oke, sip. Oke, kalian coba oke ya. Ikuti gerakan yang ada jam tangannya, itu tangan kiri. Ya, jadi ikuti ke tangan kirinya ya. Yang kanan itu tidak ada jam tangannya, oke? Ikuti yang kanan. Sip? Oke, terima kasih juru bahasa isyarat.
Iya, mataharinya lain ya. Jadi itu ya, buka pada mataharinya lain sekali. Ya, malam, malam. Ya, kalau sampai siang ada lebih naik aja gitu. Jadi dilihatnya dari orangnya. Ya, sama-sama matahari. Apa ya? Masih mataharinya sedikit, matahari banyak. Ya. Terima kasih sama kayak juga sama. Terima kasih. Ingat ini Apa sih? Ingat ini sedikit perbedaan bahasa Indonesia dengan Bisindo. Bisindo tahu kepanjangannya? Bahasa Isyarat Indonesia. Oke? Nah, bahasa Indonesia sama Bisindo itu konsepnya dan urutan kata-katanya, kata kalimatnya berbeda. Contoh, saya mau ngajarin kalian bagaimana caranya bilang senang bertemu dengan kamu. Oke, tapi kalau isyarat bukan senang bertemu dengan kamu, bukan. Maksud itu. Kalau Bisindo beda. Bisindo itu gimana? Kalau bahasa Indonesianya sampai bertemu lagi itu bukan sampai bertemu lagi, bukan. Misalkan seperti ini. Kenapa kayak bolak-balik itu? Karena ya itulah konsep bahasa isyarat. Konsep bahasanya berbeda. Jadi jangan berpikir, oh Bisindo itu adalah adopsi atau copy paste strukturnya dengan bahasa Indonesia. Nah, ya itu ada. Makanya kita punya ada ilmu linguistik bahasa isyarat. Jadi harus punya dulu S2 gitu. Kalau mau tahu kenapa seperti itu. Ya serius ada. Bukan bercandaan ya. Gitu. Jadi itu konsepnya berbeda. Nah, kenapa kalau teman-teman ngechat WhatsApp sama teman tuli, itu biasa teman-teman itu kalau menulis chat WhatsApp itu kayak kadang bolak-balik katanya. Ada yang pernah mengalami? Ada ya, ada yang pernah ya, ada yang pernah ya. Nah, jadi kayak kata itu kayak bolak-balik. Apakah itu salah? Enggak, tidak salah ya. Yang salah itu adalah pemikiran kalian. Kenapa? Karena kalian berpikir, oh ini bahasa Indonesia, kan? Itu struktur Bisindo. Jadi kalau belajar Bisindo, kalau kalian sudah paham Bisindo dan melihat kata-kata yang diteks oleh teman-teman tuli, nah itu betul secara tata kalimat Bisindo karena pakai konsepnya Bisindo bukan bahasa Indonesia. Oke, pahami ya, bisa pahami ya. Kita ulangi ya. Oke. Senang bertemu dengan kamu. Itu tadi artinya senang bertemu dengan kamu. Itu artinya kalau sampai ketemu lagi itu bilangnya seperti ini. Oke, nah itu aja mungkin ya. Saya rasa cukup ya. Karena waktunya juga terbatas. Nanti kalau misalnya ada diskusi atau mau bertanya bisa di luar forum ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan, kesalahan atau yang tersinggung mohon maaf. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Sehari-hari. Nah, untuk perkenalan selanjutnya kita akan berkenalan dengan dua nakes, yaitu yang pertama Kak Grace. Kak Grace itu psikolog dan tuli. Jadi untuk Kak Grace dipersilakan.
Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Kenalkan, nama aku Grace. Panggilan isyaratnya seperti ini. Jadi saya adalah disabilitas tuli dan saya sudah selesai kuliah S1 dan S2. Saya ambil jurusan psikolog. S1-nya di Atmajaya, S2-nya di Unpad. Saya adalah tuli. Harapan saya untuk dunia kesehatan adalah tenaga kesehatan itu bisa lebih inklusif untuk semua dan lebih akan bisa melayani semua jenis disabilitas dengan baik. Sudah, terima kasih. Terima kasih Kak Grace untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari nakes yang sudah biasa nih untuk menangani pasien tuli. Kita sambut untuk Dr. Carlo. Silakan ke depan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal, saya dengan Carlo Ortega, atau biasanya teman-teman banyak menyapa saya dengan panggilan Dr. Carlo. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Saya sangat bangga ya dengan kehadiran Sehatara, karena selama ini menjadi salah satu pelopor agar memotivasi seluruh tenaga kesehatan, nggak cuma dokter gigi, psikolog, dan lain-lain, untuk bisa terus memberikan akses layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Dan saya sangat support dengan kegiatan seperti ini secara berkala. Semoga seluruh masyarakat yang sekiranya membutuhkan akses tidak lagi nanti menemukan kebingungan ya kalau seandainya memiliki keluarga atau kerabat yang membutuhkan akses yang ramah disabilitas. Oke, keren terus Sehatara, semoga semakin sukses ya dan semakin banyak membawa manfaat bagi orang-orang. Mungkin dari saya pengenalan seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah kenalan dengan berbagai komunitas dan kita juga udah berkenalan dengan nakes-nakes yang erat dengan komunitas kita. Nah, selanjutnya mungkin acara yang sedikit ditunggu-tunggu, yaitu makan siang. Jadi Bapak Ibu, sebentar kita akan makan siang. Makan akan disediakan di sebelah sana di belakang. Bapak Ibu dipersilakan untuk makan siang dulu sampai mungkin sekitar jam 1. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Itu hewan. Nah, oke, tebak kata kategorinya itu hewan. Nah, kita itu akan manggil ada satu kelompok untuk contoh.
Alphonse mana Alphonse? Tessa. Kan maju saya. Iya, bentar. Ngurus dulu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai gamesnya, ada pengumuman dulu
di sini bawa mobil dengan logo B1360NZX. Boleh tolong dipindahin dulu. Kita lanjut ke gamesnya ya. Maju. Pertama dengan paling belakang. Bu Linda. Boleh? Iya. Terima kasih. Yakin di depan sini. Oh. Hadi Haki. Mbak Dani. Ya. Bisa Mbak, aku bersama padamu Mbak. Teman-teman, siap-siap ya. Oke, siap. Ya. Kita lihat apakah kamu menjadi kayak atau tidak menjadi kamu.
dong pas badannya ada kelenjar kurang tapi ini kurang. Oke. Siap-siap ya. Siap ya. Ini lagi Mbak. Kan gitu doang. Yang ketiga ya. Detik lagi ya. Habis waktu. Oh, waktunya apa? Dikit lagi harimau. Apa tadi? Harimau. Ya, Baik, shiftnya. Pakai lagu nggak? Tapi kayaknya ini ya terlalu berisik aja. untuk mengecoh ya. Bisa. Udah kalau Apa mau? udah tinggal dikit kan waktunya. Iya. Masih ada apa lagi di sini? Paling kayak tanya-tanya gitu sih pengalamannya. Oh ini masih. Oh. Semuanya dititipin. Dompet boleh nggak? Oh ini nggak tukeran. Siapa? Ini. Baiklah. Kemana? Apa? Ini satu di depan. Bener siapa? Bener siapa?
Iya. Oh ini. Radius mana? Radius. Nyebat cek. Sini. Ada lupa ya? Langsung disuruh games kan? Kita aja Nisa. Nah, Nisa mau di sini atau mau di sini? Oke. Ya. Tadi ya, Mbak. Maaf ya teman-teman. Yang benar Papi ya, Cepet banget.
izin. Gila bener. Kita tutupkan dikit. Bisa Mbak? Mbak, ayo Mbak dari pemasaran kita Mbak. Ini ya, huruf pertama. Ya, kedua. Huruf ketiga. Huruf keempat. Huruf ke Buaya. Mantap, Mbak. Ya, nggak jauh kok, Mbak. Sama Devina? Oh, udah balik tadi. Iya.
Beda. Gue tuh curiga loh. Ada. Hadiahnya kecil. Itu buat tembok ya kecil. Konten. Buaya. Cabang Jaksel gitu. Padahal dia suka enak ya. Ini dibikin dark Ini beneran cabang Jaksel itu kata gue mau cabang Jaksel. Apa lebak bulus? Lebak bulus ini kan kalau masih setan dia lebak bulus. Waktunya habis ya. Waktunya udah habis, tepuk tangan. Oke, kita bacain untuk pemenangnya ya. Pertama kita baca skor masing-masing kelompok dulu. Kelompok 3, jawaban betulnya 1. Kelompok 2, jawaban betulnya 2. Kelompok 1, jawaban betulnya 3. Selamat kelompok 1. Oke, Bapak Ibu, seru banget ya
menyatukan berkomunikasi supaya menghasilkan satu kata itu ternyata tidak semudah yang kita kira ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sudah bermain games, kita akan sedikit audiensi terkait masalah kesehatan di Indonesia dan inklusivitas. Jadi kurang lebih itu kira-kira apa yang bisa dibenahi atau kira-kira gapnya di mana yang mungkin dirasakan oleh Bapak Ibu juga. Nah, mungkin untuk memulai bisa ada yang memberikan pendapat atau bisa ada yang berkomentar. Kira-kira kalau misalnya sebagai disabilitas untuk berkonsultasi kesehatan atau untuk menerima pengobatan, hambatannya ada di mana ya? Silakan, ada yang mau berkomentar boleh angkat tangan. Panggilan isyarat Joshua di mana? Joshua. Oke. Isyarat kamu Joshua gitu ya? Apa itu? Nanti ya? Makan ya? Tes. Ya, gede banget suara. Oke, mungkin aku permulaan dulu ya. Jadi kalau dari aku yang udah depan. Jadi sebetulnya sebelum Sehatara ini berdiri, kami sempat riset ke dosen kami, terus juga ke beberapa teman-teman komunitas disabilitas gitu. Ternyata masalah yang kami temukan adalah pendidikan tentang disabilitas itu ternyata belum termasuk ke dalam kurikulum pendidikan dokter atau nakes gitu ya. Kalaupun ada, itu biasanya lebih berpihak kepada manajemen perilaku. Manajemen perilaku itu biasanya ditujukan untuk pasien dengan kesulitan mengontrol emosi ya. Terus pasien dengan disabilitas intelektual, terutama pasien dengan disabilitas intelektual, dan itu akan masuknya ke kedokteran gigi anak kalau di dokter gigi ya. Nah, padahal sebenarnya disabilitas itu kan luas. Tidak hanya ada disabilitas intelektual. Tidak semua disabilitas itu memiliki kekurangan IQ, memiliki hambatan dalam mengatur emosi. Tidak semuanya. Nah, mungkin kalau dari kami itu yang kami temukan, dan itu adalah masalah yang mungkin butuh waktu yang lebih panjang ya, karena nggak masuk di kurikulum, jadi otomatis kita harus belajar sendiri seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Baik, terima kasih. Mungkin aku akan cerita sedikit ya tentang di saya Bagja. Saya mungkin akan bercerita dikit ya. Udah bisa dilihat juru bahasa isyaratnya, bisa. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Bagja. Saya dari Silang ya, yang tadi sudah perkenalan diri di sesinya. Nah, sebetulnya saya ingin bercerita pengalaman ketika saya datang ke dokter. Sebetulnya bukannya gara-gara saya sakit, tapi ibu saya yang sakit gitu ya. Ibu saya punya penyakit gula diabetes ya, sudah sekitar 600 ya, berapa gulanya gitu. Jadi, nah bagaimana caranya saya menjadi pendamping untuk ibu saya, dan otomatis saya harus membantu ibu saya untuk
berinteraksi dengan dokter ya atau dengan perawat dan sebagainya. Saya sudah ketika saya bertanya tentang obat, wah luar biasa sekali tantangannya karena komunikasinya. Saya meminta untuk perawat dan dokter itu membuka masker. Namun mereka bilang SOP-nya gitu kan, aturannya tidak boleh membuka masker gitu kan, akhirnya bingung lah gitu kan. Nah, saya sering mengalami miskomunikasi ketika di situasi tersebut gitu. Artinya apa? Jadi yang saya lakukan adalah saya meminta dokter atau perawat untuk tolong semuanya mau disampaikan dengan secara tertulis gitu. Pernah saya dapatkan sekitar 5 lembaran tulisan lisensinya interaksi antara saya dan dokter dan perawat gitu kan, dan perawat jaga juga kan, perawat inap 24 jam itu tulis gitu kan sebanyak 5 lembar, baru datang dan menyampaikan saya, halo Bagja, ini tulisannya. Pas saya baca, wah 5 lembar tulisannya gitu. Saya rasa seperti bimbingan skripsi ya malahan ya sama perawatnya gitu ya, karena ini tuh membaca tulisan sama perawat gitu kan. Oke, saya baca gitu kan per lembar, per halaman, akhirnya saya paham maksudnya apa. Jadi nanti besok jangan lupa untuk kontrol untuk datang, terus selalu datang ke rumah sakit ke kontrol. Oke, terus obat-obatannya harus dibeli yang ini sekian gitu. Tapi tetap gitu, yang saya rasakan adalah tantangannya itu luar biasa sekali. Dan namun sebetulnya ya saya bisa 2 bahasa, saya bisa verbal, saya juga bisa berbahasa isyarat. Tapi tantangannya adalah, contoh misalnya ketika saya verbal, dokter ini pikir saya itu orang dengar. Otomatis apa? Saya selalu bilang saya tuli di awal. Waktu verbal, ya saya tuli gitu. Otomatis dokternya sama perawatnya menyesuaikan dengan saya. Akan tapi pernah ada situasi yang gak enak ya, kayak seperti dokter ini tetap aja ngomong pakai masker, padahal saya udah bilang berulang-ulang gitu, berkali-kali gitu, saya tuli gitu kan. Tolong, ya malum lah sudah tua ya, sudah berumur dokternya sekitar 40 tahunan lah ya kalau dikira-kira gitu kan. Dan karena dia spesialis penyakit dalam gitu. Ya sudahlah gitu kan. Saya bilang saya tuli gitu berkali-kali, akhirnya ditulis gitu kan. Namun ya paham lah ya tulisan dokter seperti apa ya. Sudah paham ya. Pas saya baca, saya merasa seperti ngebaca prasasti ya. Prasasti Jawa kuno gitu kan. Waduh, nggak paham sama tulisan dokternya gitu. Kok gitu kan, berkubil-kubil gitu kan, kayak cekra ayam gitu kan. Wah, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu pengalaman yang seru juga sih kalau dilihat ya gitu kan. Nah, tapi apakah saya anggap itu diskriminasi? Enggak gitu. Kenapa? Karena ya itulah situasi Indonesia sekarang gitu. Situasi tenaga kesehatan di Indonesia ya seperti itu gitu kan. Jadi tuli itu pun juga harus sadar gitu bahwa ya situasi ini butuh proses menuju ke Indonesia yang inklusif ya, seperti yang tadi diharapkan. Jadi saya harap Sehatara ini bisa menjadi pelopor utama untuk bisa mengedukasi seluruh dokter di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin? Oke, silakan. Boleh aja. Mau di situ aja. Iya, saya senang sekali ya makin kesini kita bisa melihat bahwa ada juga orang-orang profesional yang mulai concern terhadap isu disabilitas. Seperti yang kita ketahui, semua yang di sini pasti kan punya yang namanya BPJS Kesehatan ya, termasuk juga penyandang disabilitas punya BPJS Kesehatan. Cuman yang harus kita tekankan di sini adalah BPJS Kesehatan itu belum mengcover secara maksimal pemulihan terhadap penyandang disabilitas, misalnya disabilitas, salah satu disabilitas paraplegi. Paraplegi itu kan rentan dengan penyakitnya yang disebut dengan likubitus. Nah, kalau misalnya mereka udah likubitus itu, mereka harus udah parah itu mereka harus dioperasi gitu kan. Tapi di BPJS ini sendiri untuk perawat inap setelah pasca operasi itu hanya maksimal 3 hari gitu kan. Padahal teman-teman penyandang disabilitas paraplegi itu belum pulih sepenuhnya setelah pasca operasi likubitus tersebut gitu kan.
Jadi gimana caranya supaya BPJS Kesehatan ini bisa mengcover secara maksimal teman-teman penyandang disabilitas yang seperti itu. Selain itu, mengenai anak-anak penyandang disabilitas CP. CP ini kan untuk dokter, mereka kan membutuhkan yang namanya dokter ortopedi. Dokter ortopedi untuk melatih fisik mereka. Karena kan mereka itu lama-kelamaan memang fisiknya itu melemah. Terus, tapi di BPJS Kesehatan sendiri ini belum meng-cover mengenai dokter ortopedi secara gratis yang bisa diakses sama anak disabilitas CP. Itu aja. Di sini kan banyak juga kan teman-teman yang mayoritas profesinya sebagai dokter. Mungkin teman-teman di sini bisa bantu untuk mengadvokasi hal itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Linda. Ada lagi yang ingin menambahkan? Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman saya. Saya kurang jelas kalau seorang waktu saya mau ke dokter, saya ke rumah sakit, sempat datang ke bagian ruang tunggu. Aku lihat depan pintu ruang dokter ada nomor hitam di atasnya. Itu masih nggak kelihatan sama mata saya karena warnanya merah terang. Aku udah kangen. Oh, nanti saya pakai nomor itu tinggal lihat aja. Kalau udah waktunya aku tinggal masuk aja. Tapi aku sempat bilang, aku minta tolong kalau sudah nomor aku minta tolong dipanggilin ketemu supaya aku tahu. Dan sama dulu banyak orang yang ngantri. Terus aku bingung, kok ada orang yang ngantrinya sebelum aku datang, kok bisa masuk? Akhirnya aku coba ingat siapa waktu itu sama kita nomor aku udah tanda aku. Ternyata sudah tanda dari tadi, tapi aku nggak dengar pas tanya. Terus ternyata bahkan aku nggak tahu. Dan ternyata nomornya kita itu susah. Jadi nomor aku nggak lewatin dari tadi. Nah, itu sebenarnya namanya tapi belum selesai. Tunggu 3 pasien nanti baru ibu masuk. Terus aku saya ngerasa kok saya kena hukumnya. Padahal saya udah minta tolong sama susternya. Pemeriksaan saya sudah cukup, saya bisa bangun. Tapi saya malah keribut karena saya diam aja. Itu contoh karena kesehatan yang kurang ramai yang bisa ada lagi pengalaman saya waktu kakak saya cuci darah di rumah sakit. Kakak saya cuci darah itu pakai BPJS. Waktu itu mama saya nggak sempat ngurusin. Saya coba ke tempat loket BPJS buat bantu surat-surat yang papa perlu buat cuci darah. Pas sampai loket subuh-subuh, saya bilang sama loket minta tolong buat komunikasi sesuai yang seperti kebutuhan saya. Tolong juga dicoba untuk bicara sama saya. Udah malam bilang, dan
emosi, pengen marah. Kenapa? Saya walaupun terbatas, saya tidak pintar, tapi saya seorang anak yang mau berhenti sama orang tuanya yang sedang sakit. Meskipun saya terbatas, benar? Semua walaupun sama dengan hati semua mau menjaga orang tuanya, walaupun kita terbatas. Di situ saya gini, tapi saya pikir saya takut kalau saya mengalahkan orang bangsa saya keluarga papa saya hari-hari malah tidak baik. Saya cuma bisa pikir kataku dan saya cuma buat tolong yang saya bahkan anak pelayanan kesehatan, pengalaman, dan akses gratis ada. Saya disadarkan lebih susah untuk komunikasi dan saya akan pulang meninggal karena COVID sampai COVID pun masih meminta saya lakuin yang terbaik karena keterbatasan ini. Jadi saya berharap ke depannya semua tentang itu baik buat kita teruskan. Terima kasih. Saya juga mau mungkin berbagi pengalaman. Saya perempuan tidak ada disabilitas, namun saya memiliki gangguan konsentrasi. Ketika saya memiliki gangguan konsentrasi dan beberapa masalah di kesehatan reproduksi saya, untuk saya yang tidak ada disabilitas saja susah sekali untuk mendapatkan perlakuan yang pantas ketika menghubungi fasilitas kesehatan yang seharusnya mengayomi atau mungkin menampung terkait permasalahan tersebut. Stigmanya ketika seorang perempuan itu mengalami masalah reproduksi atau misalnya masalah psikologis, itu adalah histeris semata, atau mungkin orang sering bilang, oh itu problem mens aja gitu, misalnya problem mens atau hormonal saja, sehingga tidak ditanggapi dengan serius. Itu saya yang tidak memiliki disabilitas. Mungkin saya berharap untuk fasilitas-fasilitas kesehatan ke depannya itu bisa lebih terbuka lagi, terutama misalnya untuk wanita-wanita yang mengalami disabilitas. Karena menurut hemat saya, fasilitas kesehatan yang ada sekarang ini belum cukup untuk menampung keluhan-keluhan atau kebutuhan-kebutuhan, bahkan edukasi terkait reproduksi wanita, terkait kebutuhan psikologis wanita. Terutama saya bekerja di bidang hukum. Dulu saya pernah bekerja di bagian perceraian. Dan ketika ada korban kekerasan rumah tangga dan itu wanita dengan disabilitas, pelayanan fasilitas kesehatan yang disediakan itu masih sangat minim sekali dan masih sangat menganggap rendah sekali orang-orang yang demikian. Sehingga mungkin harapannya dengan adanya organisasi seperti Sehatara dan komunitas-komunitas lainnya bisa lebih membantu untuk mengadvokasikan terkait kesehatan, terutama untuk wanita dengan disabilitas, tapi tentunya tidak juga merupakan laki-laki. Tapi karena kesehatan reproduksi wanita yang tanpa disabilitas saja masih kurang sekali untuk pemahaman dan pelayanannya, saya harap untuk kedepannya wanita-wanita dengan disabilitas, terutama korban kekerasan seksual, itu juga bisa mendapatkan wadah yang jauh lebih pantas di Indonesia. Saya mungkin
mau tambahan lagi ya. Jadi salah satu jenis disabilitas yang datang ke tempat praktek saya itu adalah disabilitas tuli ya. Jadi beberapa kali saya ketemu sama teman-teman tuli, saya tanya, kamu kapan terakhir ke dokter gigi? Dia bilang terakhir ke dokter gigi sekitar 8 atau 5 menit yang lalu. Terus saya tanya kenapa gitu. Yang muncul itu bukan masalah biaya aja gitu, karena yang saya tanya itu juga beberapa orang-orang yang saya tahu mereka secara ekonomi mampu gitu. Tapi alasannya apa? Ini mohon diperhatikan ya buat teman-teman khususnya yang nggak ada yang dokter gigi cuma berdua. Alasannya karena dokter tuh udah lihat ada sesuatu, ya cabut-cabut aja gitu, nggak ada penjelasan, nggak ada kasih tahu ini mesti ditambal kenapa, ini harus ditambal apa enggak. Kalau teman-teman nakes mungkin tahu yang namanya informed consent ya, atau persetujuan tindakan. Untuk teman-teman disabilitas tuh kadang-kadang itu nggak ada gitu. Atau terkadang kalau datangnya dengan pendamping, yang diminta itu pendampingnya gitu. Jadi ketika anak itu besar, dewasa, terus ditanya ini giginya pernah gini nggak tahu. Karena nanyanya sama orang tuanya bukan anaknya. Dan ketika pulang pun anaknya itu nggak dikasih tahu kalau tadi giginya habis diapain gitu. Itu mungkin salah satu concern juga ya. Itu list minimum hal terkecil yang mungkin teman-teman bisa lakukan adalah kita harus menghargai pasien-pasien kita siapapun itu ya, entah dari teman-teman disabilitas atau teman-teman dengan LGBT atau misalnya teman-teman dengan penyakit HIV/AIDS gitu. Jangan berpikir bahwa kita melakukan yang terbaik untuk orang itu, tapi berpikirlah bahwa kita melakukan yang terbaik sesuai dengan yang dia butuhkan, sesuai dengan apa yang dia setujui gitu ya. Jadi harus informasi itu wajib banget, jangan sampai kejadian kayak gitu terulang lagi gitu. Itu salah satu masalah terbesar yang sering saya temukan di tempat praktek saya. Mungkin ada lagi yang mau, oh ya, yang boleh Pak. Oke, nambahin aja sih dari Mbak Caca ya barusan. Memang pengalaman itu kayaknya memang paling sering terjadi sih sepertinya. Karena saya sendiri kan sebenarnya juga tiap bulan rutin ke dokter gitu. Nah awalnya dulu pertama kali di puskesmas gitu kan. Itu memang selalu didampingin, tapi kan memang didampinginnya sama ini ya bapak tukang ojek gitu. Karena kan aku memang tinggalnya sendiri di rumah gitu. Terus ketika datang ke puskesmas, dokternya tuh ini pengennya ngomongnya sama si bapak tukang ojek ini gitu kan. Gitu. Terus tapi si bapak tukang ojek ini biasanya cuma nganterin saya langsung masuk ke dalam terus ditinggal gitu. Terus nanti dokternya kayak bingung-bingung gitu. Ibu keluhannya apa? Mbak keluhannya apa gitu. Kayak awalnya tuh juga kayak bingung-bingung gitu kayak maaf nih ada masalah ini apa kesehatannya, keluhannya apa gitu. Jadi harus kayak gimana ya, kayak aku harus ramah-ramah dulu nih gitu. Iya ini dok gitu, saya ada keluhan kayak gini gitu. Terus kayak baru lebih santai, lebih cair gitu loh gitu sama dokternya gitu. Sampai udah berapa bulan akhirnya suster di situ terus dokternya itu jadi lebih luas gitu akhirnya. Jadi memang teman-teman disabilitas itu juga memang harus datang, harus proaktif juga gitu. Ketika ngambil obat pun karena aku tunanetra total, jadi harus ini menjelaskan kayak gini. Misalkan kayak nanya, Mbak maaf ini yang obat yang ini untuk apa ya gitu. Saya boleh raba dulu nggak sebentar gitu. Jadi memang harus seperti itu, dan bagian farmasinya pun gitu itu harus menjelaskan yang ini diminumnya, jadi memang lengkap sih ya penjelasannya, harus kayak yang bentuknya seperti ini diminumnya sehari sekali setelah makan atau tidak boleh dicampur sama obat yang lain minumnya gitu. Itu memang harus dikasih tahu gitu.
Terus ketika pindah dirujuk ke rumah sakit, pernah satu kali datang ke rumah sakit itu saya sendirian, jadi nggak cuma diantar terus ditinggal gitu. Nah pas dipanggil itu sebenarnya kita kan udah bilang nih, yang pas nganterin saya tuh udah bilang ini Mbak Juwita ini tunanetra ya, terus nanti kalau misalkan dipanggil disamperin aja gitu, didatengin aja gitu. Tapi akhirnya cuma dipanggil aja gitu. Ya akhirnya aku berdiri terus ke arah sana, terus dia baru si susternya gitu. Oh iya kita bantu gitu. Mari Mbak gitu. Terus ya udah cuma terus kayak didudukin di depan dokternya ngomongnya cepat banget gitu kan. Terus kalau nggak aku tanya gitu misalkan, dok ini harus cek laginya gimana, ceknya kapan gitu. Nah itu kalau nggak ditanya kayak gitu mungkin dokternya oh ya ini udah bagus ya udah ini kontrolnya bulan depan gitu. Udah cuma gitu aja gitu. Terus aku bingung, nah ini kan kalau di dokter kan bisa harusnya kan ada konsultasi, misalkan nggak boleh makan ini ya Mbak, obatnya diminumnya di jam yang sama ya, misalkan kayak gitu. Itu kan harusnya ada ya, tapi ternyata secepat itu gitu. Terus kayak kaget-kagetan gitu, ini tadi barusan ke dokter apa gimana ya gitu. Gitu. Jadi terus akhirnya karena ditinggal sendiri itu dokternya juga jadi kayak mungkin aku ngomongnya harus pelan-pelan gitu, dan ngomong sama pendampingnya gitu. Jadi ada setelah berapa bulan ke dokter secara rutin itu akhirnya dokternya itu juga dokter dan perawat-perawat suster-suster yang ada di sana gitu, petugas-petugasnya pun jadi lebih aware gitu, karena ini ada tunanetra yang rutin kesini gitu. Jadi sampai yang di puskesmas sampai sekarang yang di rumah sakit yang tempat aku rutin kontrol itu akhirnya kayak gitu, oh iya Mbak Juwita gitu. Dan mungkin memang ini ya wajah saya familiar juga sebenarnya. Terkenal ya Mbak. Gitu, jadi akhirnya tahu gitu. Tapi memang kehadiran kita di tengah-tengah teman-teman nakes itu juga penting untuk mengedukasi teman-teman nakes gitu ya di tempat itu gitu. Itu sih mungkin dari saya. Ya oke, nambahin sedikit ya. Mungkin gini, kalau di teman-teman nakes, dokter juga yang perlu dipahami pertama adalah bahwa biasanya ya orang awam mungkin nggak cuma dari dunia kesehatan aja gitu, orang menganggapnya disabilitas ya udah sama rata gitu, seolah-olah disabilitas itu semuanya sama, disabilitas intelektual gitu. Jadi seolah-olah kami yang tunanetra mungkin yang tuli gitu ya atau yang lain itu tidak bisa diajak berkonsultasi dan berdiskusi gitu seolah-olah ya. Makanya kenapa ketika kami datang ke layanan publik, ya nggak cuma ke layanan kesehatan, itu seringkali kalau bawa pendamping yang diajak bicara pendampingnya gitu, karena mungkin dikiranya dia disabilitas nggak bisa diajak bicara, nggak bisa diajak diskusi gitu karena dia disabilitas. Padahal disabilitasnya apa dulu nih, teman-teman perlu tahu ya, teman-teman nakes perlu tahu ragam disabilitas itu macam-macam ya, ada sensorik, ada fisik gitu ya, ada mental, intelektual gitu, ada tunanetra, ada tuli gitu, dan itu semuanya punya cara berinteraksinya berbeda-beda gitu masing-masing. Itu yang perlu diketahui juga. Kenapa biasanya tuh gini, tunanetra itu suka kalau bawa pendamping nggak diajak bicara sama dokter ya, sama nakes itu karena kami biasanya nggak melakukan eye contact gitu ya, karena nggak lihat ke matanya, dikiranya nggak bisa diajak bicara gitu. Padahal kalau sama tunanetra ya bicara aja gitu, bicara aja seperti biasa gitu. Nggak harus, walaupun saya ya misalnya saya low vision nih, low vision masih bisa lihat gitu, tapi kan tetap saya nggak bisa melakukan eye contact gitu sama orang gitu. Itu kalau saya datang ke layanan publik sama pendamping itu juga masih seperti itu gitu. Pendampingnya yang diajak bicara, sama kayak tadi Juwita ya gitu. Padahal datangnya sama abang ojek gitu ya, tapi abang ojeknya diajak bicara karena Juwita tidak melakukan eye contact gitu. Nah sebenarnya itu yang perlu dipahami, kalau tunanetra, lain tunanetra tuh seperti apa gitu ya, tuli seperti apa gitu ya, itu mungkin berangkatnya dari situ, dari pemahaman disabilitas itu, ragam disabilitas itu ada apa aja, dan masing-masing disabilitas itu sebaiknya treatmentnya seperti apa.
apa gitu. Itu mungkin berangkat dari situ. Saya rasa sih harusnya ya nampaknya logikanya akan bisa jalan gitu ya, misalnya dari oke, kekurangannya di tunanetra kan di penglihatan, berarti bagaimana caranya memberikan informasi sama tunanetra itu ya lewat indera yang lain, lewat audio, lewat suara, atau lewat perabaan gitu ya. Kalau suara tadi dideskripsikan gitu ya, misalkan oh ya ini hasil ronsen itu di sebelah situ ada paru-parunya terlihat lebih pekat warnanya, di sebelah situ kita nggak tahu gimana ya, itu dideskripsikan gitu. Ini ya hasil ronsennya seperti ini, di paru-paru sebelah kiri begini ya, itu lebih deskriptif gitu. Itu lewat informasinya lewat audio gitu. Kalau tadi lewat sentuhan gitu, kayak tadi ngasih obat gitu ya, misalnya kita kan nggak tahu nih bedanya mana nih obat yang minum pagi sama siang. Kalau orang awas kan dilihat di labelnya gitu ya. Kalau tunanetra gimana, itu kan harus dirabain bentuk obatnya, atau mungkin tempat obatnya dikasih pembeda gitu yang bisa diraba dan lain-lain. Itu pemahamannya di sini mungkin berkata dari situ. Nah, terima kasih. Mungkin karena waktunya udah mau ini ya, udah mau selesai. Ini closing statement aja sebelumnya dari kita teman-teman Sehatara. Jadi sebelumnya kita mau kasih sama perwakilan dari setiap komunitas, dari teman-teman apa namanya, teman-teman apa di sini? Yang harus ya. Ya, sebelumnya kita mau ucapin makasih untuk teman-teman perwakilan dari disabilitas, buat teman-teman dokter tanpa stigma gitu, dan semua pokoknya komunitas yang datang hari ini, dan semua masukan yang diberikan. Jujur kenapa Sehatara ada, karena kalau teman-teman lihat logonya Sehatara itu ingin menjadi jembatan. Karena kita tahu sebenarnya di sini nggak ada yang salah. Dokternya bukan yang tidak mau berempati, teman-teman disabilitasnya juga bukan yang nggak mau pergi ke pelayanan kesehatan, tapi ada gap di sini. Makanya Sehatara ingin mengisi gap ini. Awalnya kita pikir